Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Setelah sekian lama saya tuh mencari-cari referensi siapa yang menentukan lokasi persisnya makam Said Ahmad bin Isa. Ini akhirnya saya sudah memiliki satu referensi, sahabat, tentang siapa yang menentukan lokasi persisnya makam Sayyid Ahmad bin Isa. Ini ada satu kitab yang berjudul An-Nurus Safir an Akhbaril Qarnil Ashir, karya daripada Al-Allamah Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus Al-Husaini Al-Hadrami Al-Yamani Al-Hindi. Nah, ini keturunan Ba'alawi, sahabat ya, tapi beliau itu tinggalnya di India, negara India. Saya tahu kitab ini tuh setelah nyimak channelnya Gus Aziz Jazuli. Jadi beliau sudah membahas kitab ini sebetulnya, dan saya hanya menampilkan karena sejak kemarin awal-awal saya itu penasaran siapa yang menentukan lokasi persisnya. Nah, ternyata penentuan lokasi persisnya makam Said Ahmad bin Isa itu menggunakan metode yang saya agak kaget, sahabat, sebetulnya ini. Kaget dan agak merinding membacanya. Karena ini menggunakan metode yang hampir mirip dengan jurus pemanggil arwah di serial film Naruto. Kuchiyose no Jutsu itu loh, sahabat, kalau pernah melihat Naruto mungkin tahu ya, jurus jutsu itu. Ya hampir ya, sahabat, saya katakan hampir karena dari sisi praktek dan juga pengertiannya itu ada sisi kemiripannya. Kalau tidak percaya, ini silakan simak isi kitab ini di halaman 301. Di sini ada redaksi sanata sitin wa arba'ina ba'da tis'imi'atin. Tahun 946 Hijriah, sahabat. Wafi sanati sitin wa arba'ina, di tahun 946 maksudnya. Tuwfiya asy-Syaikh al-Kabir al-Wali Syihabuddin Ahmad bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Ali bin Syekh Abi Bakar Aba Alwi wa kana minal masyayikhi al-masyhurin. Di tahun itu, tahun 946, Syekh Al-Kabir Al-Wali Syihabuddin Ahmad bin Syekh dan seterusnya itu meninggal dunia. Jadi ini namanya jelas ya, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Ali. Ini berarti cucunya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang biasa disebut oleh Kiai Imad sebagai penggagas utama di dalam nasab Ba'alawi. Wa kana minal masyayikhi al-masyhurin, dan beliau itu termasuk bagian dari masyayikh yang masyhur terkenal. Wa hukiya annahu ijtama'a bi hujjatil islami al-Ghazali yaqadatan. Diceritakan bahwa beliau Syekh Syihabuddin Ahmad itu berkumpul dengan Hujjatul Islam Al-Ghazali, berkumpul dengan Imam Ghazali yaqadatan secara sadar. Jadi tidak tidur, tidak mimpi ini ya. Memang sadar, itu sadar berarti melek. Ini mungkin sahabat yang belum tahu, Imam Ghazali meninggal pada abad ke-5 Hijriah. Nah, Syihabuddin Ahmad ini meninggal pada abad ke-10 Hijriah. Ya, ini sekedar informasi saja, mungkin sahabat ada yang belum tahu. Jadi menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Enggak, ini luar biasa. Kumpul dengan Imam Ghazali. Orang yang meninggal di abad ke-10 bisa berkumpul dengan orang yang meninggal pada abad ke-5. Ini luar biasa. Di mana beliau berdua itu kumpul fi ghurfatin, di satu ruangan, bidarihi, di dalam rumahnya Syekh Syihabuddin Ahmad, fi baldatihi Tarim, di daerahnya bernama Tarim. Fastajaza minhu kutubahu. Kemudian Syekh Syihabuddin Ahmad ini meminta ijazah kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, fa'ajazahu wa adzina lahu fi ijazatihi. Nah, ini luar biasa. Kemudian Imam Ghazali yang mengijazahkannya, diminta ijazah kitabnya, Imam Ghazali mengijazahkannya, bahkan
mengizinkan Syekh Syihabuddin Ahmad ini untuk mengijazahkan kitab beliau Imam Ghazali itu. Kemudian ini titik ya, itu selesai. Ini yang saya maksud di awal tadi sahabat ya. Ruwiya dzalika anis Syekh Al-Wali Abdurrahman bin Omar Al-Amudi nafa'allahu bihi. Ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Wali Abdurrahman bin Umar Al-Amudi nafa'allahu bihi. Kemudian ada redaksi lagi nih yang perlu kita garis bawahi di dalam pokok pembahasannya. Ruwiya annahu zara maratan qabra jatihi As-Sayyid Ahmad bin Isa wa huwa mutawajjihun ila bur li akhdhi syai'in minan naqawul minha. Diriwayatkan bahwa beliau Syekh Syihabuddin Ahmad itu ziarah ke makbarah kakeknya, yaitu Said Ahmad bin Isa. Beliau menghadap ke suatu daerah Bur itu ya, untuk mengambil sesuatu minat naqawul. Fahasolallahu wa huwa jalisun inda qabrihi al-ma'ruf al-an zuhulun wa ghaibatun. Kemudian ketika beliau ini duduk di kuburannya Said Ahmad bin Isa, duduk di sebelah kuburannya Said Ahmad bin Isa, Al-Ma'ruf Al-An, ini Al-An yang bilang adalah yang mengarang kitab An-Nur Safir ini di abad ke-11. Jadi abad 11 ini sudah matang ya. Lokasi persisnya makam Said Ahmad bin Isa di mana. Namun untuk di masanya Syekh Syihabuddin Ahmad ini belum begitu matang, karena beliau ini masih ini kita lanjutkan saja. Ketika Syekh Syihabuddin Ahmad ini duduk di sebelah kuburannya Said Ahmad bin Isa, nah itu beliau mengalami semacam zuhul, kebingungan ya. Ghaibatun ini hilang. Ya mungkin kita bisa arahkan ke pingsan atau yang enggak sadar begitu. Karena redaksi setelahnya ini summa afaqa, kemudian setelah zuhul wa ghaibah, semacam pingsan, bingung dan hilang itu ya, kayak semacam pingsan atau enggak sadar itu. Summa afaqa, kemudian beliau sadar, wa akhbaro, dan memberi kabar. Jadi sadar kemudian memberitakan annahu, sesungguhnya beliau istahdara ruhaniyatahu, itu menghadirkan kerohaniannya atau menghadirkan ruhnya Said Ahmad bin Isa. Untuk apa? Wasa'alahu, dan ya bertanya kepada Said Ahmad bin Isa an qabrihi, ya di mana kuburannya. Jadi abad 10 ini sebetulnya sudah ada, masih ada kebingungan ini di mana makamnya. Jadi masih ada keraguan persisnya di mana. Bahkan ini sampai dihadirkan langsung arwah beliau, roh beliau, untuk ditanya, di mana sih kuburan engkau wahai Said Ahmad bin Isa, gitu kira-kira. Ahwa dzalika haqiqatun, apakah itu benar? Jadi ini abad 10 sahabat ya. Abad 10 masih ada proses seperti itu. Jadi masih ada keraguan bahwa itu makamnya Said Ahmad bin Isa apa enggak. Nah, kemudian dihadirkanlah roh beliau dengan proses seperti tadi. Nah, kemudian ditanya, ini kuburan panjenengan apa enggak ini Said Ahmad? Kemudian Said Ahmad menjawab, faqala na'am. Ya. Nah, itu prosesnya sahabat ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah bahwa desas-desus mengenai makam Said Ahmad bin Isa berada di Husaisah, Yaman, itu memang sudah ada sejak lama. Desas-desus ya. Tapi sayangnya situs berupa makam Said Ahmad bin Isa, nah itu tidak ada. Tapi beritanya ada, tapi makamnya tidak ada. Nah, kan gitu ya. Desas-desusnya ada, tapi makamnya tidak ada. Makamnya tidak ada, tapi desas-desusnya ada. Nah, kan gitu. Nah, kesimpulan ini bisa kita pahami pula dari penjelasan kitab Fathur Rahimir Rahman karya Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamroh yang dulu itu ya, yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Hingga pada akhirnya sampai pada abad ke-10 ini, melalui pertemuan antara Syihabuddin Ahmad, cucunya Ali bin Abi Bakar As-Sakron ini, pertemuan beliau dengan ruh Said Ahmad bin Isa, kemudian barulah makam beliau ini semakin diyakini di mana letak persisnya. Ya, sehingga saya pribadi tidak menyalahkan siapapun bila ada yang tidak percaya bahwa makam Said Ahmad bin Isa berada di Husaisah, Yaman.
Ya tapi alangkah baiknya jangan saling mengolok-olok sahabat ya, ini enggak baik. Karena ini sudah masuk ke ranah-ranah percaya atau tidak percaya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.